Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rashidah Partiwi, SEMSI, dan tak lupa teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6, Ekonomi Moneter kelas A, akan membahas mengenai krisis pada tahun 1997 sampai 1998, krisis 2008 yaitu krisis subprime margin, dan yang terakhir yaitu krisis setelah COVID-19. Akan tetapi, sebelum kami membahas lebih luas lagi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada Asahe Suwandi dengan NIM 070, Adila Susmita dengan NIM 101, Bulan Nandari dengan NIM 055, saya sendiri Diana Safira dengan NIM 032, Intan Novia dengan NIM 096, dan Noni Rizky Saputri dengan NIM 008. Baiklah, materi pertama akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Nah, untuk krisis moneter yang pertama yaitu krisis moneter pada tahun 1998. Krisis ini telah dialami oleh Indonesia sejak tahun 1997, yang dimana sebenarnya merupakan bagian dari krisis finansial Asia yang merupakan kombinasi yang parah antara perilaku pasar keuangan yang di luar batas dan kebijakan pemerintah yang lemah. Krisis Asia ini berawal dari Thailand, yaitu dengan terpuruknya nilai bat Thailand yang disebabkan oleh keputusan pemerintah Thailand untuk menerapkan kebijaksanaan sistem mengambang terhadap nilai tukar bat terhadap dolar Amerika. Nah, ini menyebabkan para investor baik dari Asia Tenggara maupun negara-negara lain mulai menarik investasi dari kawasan Malaysia, Singapura, Indonesia, dan juga Filipina untuk mengamankan aset-asetnya. Dampaknya sangat jelas, yaitu bahwa nilai tukar mata uang negara-negara ini merosot. Pada gilirannya menyebabkan hutang yang semakin membengkak. Nah, Indonesia merupakan negara Asia yang paling parah terkena krisis 1997 ini. Hal ini antara lain disebabkan oleh struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh kekuatan kronik kapitalisme yang berpusat pada lingkungan kekuasaan. Nilai rupiah anjlok dari sekitar 2.600 ke 18.000 per dolar Amerika. Dari bulan Desember 1997 hingga 1998, angka inflasi mencapai 59,1%. Nah, periode krisis di Indonesia berlangsung mulai dari 1997. Memasuki tahun baru 1998, harga dolar Amerika jauh melewati angka, yaitu dari 6.000 pada 22 Januari 1998 mencapai angka 16.000. Hal ini merupakan nilai tertinggi dalam sejarah ekonomi Indonesia. Harga-harga kebutuhan pokok antara lain seperti beras, kedelai, gandum, sayuran, dan buah-buahan, dan jasa transportasi maupun produk-produk industri meningkat drastis. Krisis moneter yang berlangsung sejak pertengahan Juli 1997 telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan bahkan menjadi krisis multidimensional. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami fluktuasi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, pada tahun 1998 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar min 13,68%. Pada tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan selalu positif, yakni 4,91%. Nah, krisis moneter 1998 ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu lemahnya sistem keuangan nasional. Lembaga keuangan, khususnya perbankan dan pasar modal, merupakan salah satu saluran penting pemasukan modal asing ke dalam negeri. Pemasukan modal asing semakin bertambah besar setelah pemerintah melakukan diregulasi hampir di seluruh aspek perekonomian nasional sejak dasawarsa 1980-an. Adanya diregulasi, industri perbankan itu tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimplementasikan aturan prudensial yang mengatur industri keuangan. Yang kedua yaitu menguatnya nilai real rupiah. Pemasukan modal asing dalam jumlah yang semakin bertambah besar telah menguatkan nilai real rupiah. Rupiah yang menguat dapat meredam kenaikan tingkat suku bunga di pasar nasional. Karena tingkat harga komoditi impor menjadi semakin murah, apresiasi rupiah ikut membantu pengendalian tingkat laju inflasi di dalam negeri. Tingkat laju inflasi semakin rendah pada periode 1997 sampai 1996 karena besarnya subsidi anggaran pada komoditi yang tingkat harganya dikendalikan oleh pemerintah. Dengan demikian, tingkat laju inflasi yang rendah selama periode 1990 sampai 1996 di masa lalu belum tentu mencerminkan kekuatan fundamental perekonomian nasional karena mahalnya biaya untuk membayar pengendalian itu. Nah, untuk penyebab yang ketiga yaitu lemahnya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tercermin dari merosotnya kredibilitas lembaga itu maupun tidak berdayanya bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter. Penurunan kredibilitas Bank Indonesia tercermin dari tiga hal, yakni bank run, panic buying, dan capital flight. Kepanikan masyarakat kala itu bertambah setelah pemerintah mengumumkan pencabutan izin operasi 16 bank swasta pada tanggal 1 November 1997. Dan akses krisis ekonomi dengan perkembangan yang membalik dari laju pertumbuhan produksi yang tinggi dalam jangka waktu yang lama menjadi penurunan yang tajam.
maka akan berdampak pada inflasi yang relatif terkendali menjadi hyperinflasi, masuknya modal asing dalam juga jumlah yang besar menjadi keluar dan larinya modal dalam jumlah yang besar. Tingkat pengangguran yang menjadi sangat tinggi, jumlah penduduk yang hidup di garis bawah kemiskinan meningkat secara drastis, jumlah anak yang putus sekolah meningkat drastis, kejahatan meningkat tinggi, dan banyak lagi dislokasi sosial dalam intensitas yang tinggi. Krisis yang melanda wilayah Asia Timur dan Tenggara tahun 1997 sampai 1998 seketika menyebabkan terjadinya kemunduran di seluruh wilayah. Namun, skala dan intensitas yang berbeda. Indonesia merupakan contoh kasus terburuk. Beberapa negeri yang terkendala krisis yang sama sudah memperlihatkan tanda-tanda perbaikan pada tahun 1998, sedangkan Indonesia justru tampak semakin terperosok dalam kemelut. Sebagaimana di tempat lain, kemerosotan dimulai dengan depresi mata uang nasional dimulai pada bulan September sampai bulan Oktober 1997, berlainan dengan Malaysia, Thailand, dan juga Korea Selatan, di mana inflasi dapat dikendalikan dan lembaga-lembaga keuangan dibersihkan. Krisis moneter di Indonesia justru memburuk dan memicu terjadinya krisis politik yang mengakibatkan jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998. Selanjutnya adalah jalan keluar dari krisis. Dibandingkan negara-negara lain, kondisi Indonesia saat krisis memang paling rumit. Utang luar negeri membengkak, sistem perbankan lemah, tata kelola ekonomi memburuk yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, ditambah tidak adanya stabilitas politik, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang rumit. Pemerintah Orde Baru saat awal-awal krisis juga dinilai setengah hati dalam mengimplementasikan program reformasi yang disusun bersama dengan tim IMF. Namun langkah yang diambil oleh pemerintah pada saat itu ada 3. Yang pertama, perbaikan sistem perbankan. Salah satu penyebab komplikasi krisis moneter pada 1997-1998 adalah rusaknya sistem perbankan nasional. Praktik-praktik perbankan tidak sehat dijalankan, memanfaatkan lubang-lubang peraturan yang ada sehingga menggerogoti kekuatan sistem perbankan. Bank Indonesia dalam paparan di sejarah Bank Indonesia menjelaskan rentannya daya tahan perbankan nasional terhadap krisis disebabkan oleh kondisi nasional terhadap krisis yang disebabkan oleh kondisi internal. Setelah melakukan diagnosa atau kondisi ekonomi Indonesia, IMF akhirnya memberikan 3 resep yang dituangkan dalam Letter of Intent atau LOI. Pertama, salah satunya adalah membenahi sektor perbankan dengan menutup 16 bank yang sakit. Langkah yang kedua yaitu rekonstruksi utang swasta. Persoalan lain yang harus dibenahi dalam rangka pemulihan ekonomi adalah rekonstruksi utang swasta. Pelemahan rupiah membuat korporasi kesulitan karena berbelitnya utang falas menjadi besar. Parahnya, utang-utang itu tidak diberikan hedging atau lindungan nilai. Berdasarkan data Bank Dunia, total utang luar negeri Indonesia hingga Maret 1998 sebesar 138 miliar dolar Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, sebesar 64,5 miliar dolar Amerika Serikat merupakan utang yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Bank-bank sebesar 13,6 miliar, sementara 12,8 miliar merupakan pinjaman antar bank. Total amortisasi pembayaran utang jatuh tempo pada kalender 1998 diperkirakan mencapai 32 miliar dolar Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, 20% saja merupakan utang yang dijamin oleh pemerintah. Sisanya merupakan utang swasta dan 2/3 diantaranya utang jangka pendek. Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai cadangan devisa pada saat itu. Dengan nilai tukar rupiah yang merosot tajam atas dolar Amerika Serikat, hampir dipastikan perusahaan-perusahaan tersebut kesulitan untuk membayar utang falas yang jatuh tempo. Untuk itu, restrukturisasi utang harus dilakukan. Masuk Januari 1998, pemerintah akhirnya mulai ikut aktif membayarkan utang swasta ini. Perundingan restrukturisasi utang swasta dilakukan. Debitur Indonesia diwakili oleh tim penyelesaian utang luar negeri swasta atau TPULNS berhasil mencapai kesepakatan dengan kreditur luar negeri yang mewakili Bank Sterling Kominfo pada tahun 1998. Langkah yang terakhir yaitu makroekonomi. Krisis menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat tajam. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin meningkat dari 34,01 juta orang pada tahun 96 menjadi 49,50 juta orang pada tahun 98. Namun menangani kelompok yang rentan dan terdampak tidak mudah di tengah krisis dan gejolak politik pada saat itu. Setelah Soeharto mundur dan digantikan oleh B.J. Habibie, pemerintah kemudian bergerak untuk menangani masalah ini. APBN diperlonggar agar dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Pada LOI Juli 1998 yang merupakan LOI pertama B.J. Habibie, rencana ini akhirnya direalisasikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai krisis 2008, yaitu krisis subprime margin.
Yang mana krisis ini bermula dari sektor finansial. Nah, gimana sih penyebab dan dampak dari krisis 2008 ini? Baik, jadi krisis pada tahun 2008 ini telah terpicu dari kredit KPR di Amerika Serikat yang membengkak sangat besar. Dan pada saat itu, masyarakat Amerika tidak sanggup membayar KPR. Hal ini membuat aliran dana di institusi keuangan dunia macet dengan status utang, jaminan, dan asuransi yang berantakan sehingga di industri keuangan saling salah menyalahkan. Nah, baik mungkin lebih jelasnya lagi, bagaimana sih masalah apa sih yang terjadi atau penyebab apa sih yang ada di Amerika sehingga membuat semuanya ikut terseret dalam masalah ini. Jadi, di Amerika, semua orang bermimpi ingin mempunyai rumah sendiri. Bahkan ada istilahnya yaitu American Country. Jadi, wajar sekali jika banyak masyarakat di Amerika ikut mengajukan KPR, sehingga bisa membeli rumah dengan cicilan. Akan tetapi, kredit di perbankan di Amerika di tahun itu tidak ketat dalam pengawasan kredit di masyarakatnya, yang mana sistem dari perbankan tidak berjalan dengan baik. Masyarakat yang bekerjaannya tidak jelas sampai yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dapat mengajukan KPR dengan mudah. Dan semakin banyak masyarakat Amerika yang ingin membeli rumah menggunakan sistem KPR, termasuk masyarakat yang terbilang belum layak untuk mendapatkan kredit KPR tersebut. Hal ini menyebabkan institusi keuangan di Amerika yang menjamin surat hutang kredit sebagai bagian dari portofolio investasi yang dijual ke nasabah retail. Karena harga rumah naik, maka harga surat berharga yang berisi jaminan utang kredit juga semakin diminati oleh para investor. Resiko macet di Amerika juga dijamin ke banyak asuransi besar. Bahkan juga dijamin oleh Amerika. Masalah ini semakin besar karena aturan baru dari Presiden Clinton yang memungkinkan bank tabungan untuk ikut andil dalam investasi yang berisiko tinggi, yang dimana uang tabungan rakyat Amerika juga turut dipertaruhkan. Jadi setelah kita lihat dari penjelasan tadi bahwa terlihat jika banyak sekali utang kredit di Amerika yang harus dibayarkan, dan ketika utang macet yang semakin banyak, industri perbankan di Amerika mengalami krisis likuiditas dengan status jutaan uang kredit yang macet. Nah, dari penyebab tersebut, ini akan berdampak secara sistematis pada hancurnya produk-produk investasi seperti reksadana yang isinya jaminan utang kredit KPR. Dan banyak perusahaan asuransi di seluruh dunia tidak sanggup menanggung klaim asuransi yang berdampak. Sangat banyak melampaui kemampuan likuiditasnya. Semua hancurnya industri keuangan juga berdampak pada investor di bursa saham yang narik dananya kembali. Tidak hanya krisis subprime mortgage juga membuat para investor khawatir sejak pada 15 Desember di mana Lehman Brothers mendaftarkan kebangkrutannya dan menyusul kegagalan di pasar subprime mortgage. Hal tersebut membuat pasar finansial dunia dilanda kepanikan dan ikut Dow Jones ditutup merosot hingga 504,48 poin. Harga minyak juga ikut berdampak dan turun di bawah 100 US dollar per barel, yang mana industri keuangan dunia telah merugi 1 triliun US dollar dalam hitungan bulan dan menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan hingga akhirnya menyebabkan jutaan harga saham yang akhirnya menyebabkan jatuhnya harga saham di seluruh dunia secara global dan termasuk Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau BI juga tidak input indeks harga saham gabungan 50,6% dari 2,745,8 menjadi 1,355,4 sepanjang tahun 2008. Yang mana ini menjadi krisis terparah keempat se-Asia Pasifik. Yang lebih parahnya lagi, anjloknya sekuritas berbasis subprime mortgage juga diikuti turunnya harga sebagian besar komoditas akibat lesunya pasar dan menurunnya permintaan global. Yang seperti diterpa angin puting beliung, gelombang krisis finansial yang awalnya hanya menerpa Amerika dan sejumlah negara Eropa, tetapi juga berdampak pada negara-negara di pelosok dunia lain. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk mencari kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh kebijakan moneter. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai kebijakan dalam menangani krisis moneter 2008. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam menangani krisis moneter 2008 dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Kebijakan moneter yang dilakukan untuk menangani krisis moneter 2008 antara lain, yang pertama adalah potongan suku bunga.
Bank sentral di seluruh dunia menurunkan suku bunga secara agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2008, The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, diturunkan dari 5,25% menjadi 0%. Bank sentral negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, termasuk Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan dari 12,75% menjadi 6,5%. Kemudian yang kedua adalah pembelian aset. Bank sentral membeli aset-aset keuangan seperti obligasi pemerintah dan surat berharga untuk meningkatkan likuiditas di pasar keuangan. Kemudian yang ketiga adalah program swap. Bank sentral di negara maju memberikan fasilitas swap kepada bank sentral di negara berkembang untuk meningkatkan likuiditas di pasar keuangan. Fasilitas swap adalah perjanjian antara dua bank sentral untuk saling bertukar mata uang. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan untuk menangani krisis moneter 2008 antara lain, yang pertama adalah paket stimulus. Pemerintah di seluruh dunia mengeluarkan paket stimulus untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Yang kedua adalah penurunan pajak. Pemerintah menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi. Yang ketiga adalah peningkatan belanja pemerintah, di mana pemerintah meningkatkan belanja untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil berbagai tindakan untuk menangani krisis moneter 2008. Antara lain, yang pertama adalah paket stimulus. Pemerintah Indonesia mengeluarkan paket stimulus senilai 585 triliun atau setara dengan 12% dari PDB. Paket stimulus ini digunakan untuk meningkatkan proyek infrastruktur, subsidi, dan belanja sosial. Kemudian yang kedua adalah penurunan suku bunga. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dari 12,75% menjadi 6,5%. Kemudian yang ketiga adalah pembelian surat berharga. Bank Indonesia membeli surat berharga negara atau SBN senilai 350 triliun. Selanjutnya adalah kebijakan G20. G20 atau Forum Kerjasama Ekonomi Antar Negara juga berperan penting dalam menangani krisis moneter 2008. G20 menyepakati berbagai kebijakan untuk memperkuat sistem keuangan global dan mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain yang pertama adalah peningkatan pengawasan sektor keuangan. G20 menyepakati peningkatan pengawasan sektor keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Yang kedua adalah peningkatan transparansi. G20 menyepakati peningkatan transparansi di sektor keuangan, termasuk pengungkapan informasi keuangan oleh lembaga keuangan. Dan yang ketiga adalah peningkatan kerjasama internasional, di mana G20 menyepakati peningkatan kerjasama internasional dalam menghadapi krisis keuangan. Dan yang terakhir adalah kebijakan IMF. International Monetary Fund atau IMF berperan penting dalam menangani krisis moneter 2008. IMF menyediakan pendanaan dan bantuan teknis kepada negara-negara yang terkena dampak krisis. Kebijakan-kebijakan IMF untuk menangani krisis moneter 2008 antara lain, yang pertama adalah pinjaman siaga. IMF menyediakan pinjaman siaga kepada negara-negara yang mengalami defisit neraca pembayaran. Yang kedua adalah program dukungan. IMF bekerja sama dengan pemerintah negara-negara yang terkena dampak krisis untuk mengembangkan program dukungan. Program ini mencakup berbagai kebijakan seperti yang pertama adalah reformasi sektor keuangan, yang kedua penguatan tata kelola, yang ketiga adalah peningkatan transparansi. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kapasitas. IMF juga meningkatkan kapasitasnya untuk menangani krisis keuangan. Dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia, termasuk Indonesia serta IMF, berhasil membantu mengatasi krisis moneter 2008. Krisis ini juga merupakan pelajaran berharga bagi dunia dan telah mendorong peningkatan kerjasama internasional dalam menghadapi krisis keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Krisis global after COVID-19. Penyebab krisis ekonomi global after COVID-19. 1. Penyebaran virus COVID-19 yang cepat dan luas telah melumpuhkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Pembatasan penggerakan orang dan barang secara drastis mengganggu rantai pemasokan global dan menurunkan permintaan konsumen. Yang kedua, pembatasan sosial dan lockdown yang diterapkan oleh berbagai negara untuk menekan penyebaran virus COVID-19 semakin memperburuk kondisi ekonomi. Penutupan bisnis dan tempat kerja menyebabkan penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan secara besar-besaran. Yang ketiga, ketidakpastian global yang meningkat
akibat pandemi COVID-19 yang menghambat investasi dan perdagangan. Investor menjadi lebih enggan untuk mengambil resiko dan menunda keputusan investasi mereka di tengah ketidakpastian mengenai kapanpun dan bagaimana pandemi akan berakhir. Adapun dampak dan akibat krisis ekonomi global after COVID-19. Yang pertama, kontraksi ekonomi yang tajam. Menurut Dana Moneter Internasional, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 diperkirakan hanya sebesar min 3,0%, yang merupakan kontraksi terdalam sejak Perang Dunia Kedua. Resesi global ini menyebabkan penurunan pendapatan nasional, melemahnya daya beli masyarakat, dan peningkatan kemiskinan. Yang kedua, peningkatan pengangguran. Tingkat pengangguran global diperkirakan mencapai 10,4% pada tahun 2020, yang merupakan level tertinggi dalam sejarah. Kehilangan pekerjaan massal menyebabkan kesulitan finansial bagi banyak rumah tangga dan meningkatkan resiko kerusuhan sosial. Yang ketiga, ada volatilitas pasar keuangan. Pasar keuangan global telah mengalami volatilitas yang tinggi akibat ketidakpastian global yang meningkat. Harga saham dan aset keuangan lainnya mengalami fluktuasi yang tajam, menimbulkan kerugian bagi investor dan meningkatkan resiko krisis keuangan sistemik. Adapun dampak sosial, yang pertama, peningkatan kemiskinan. Yang kedua, peningkatan kelaparan. Yang ketiga, peningkatan kejahatan. Dan keempat, peningkatan masalah kesehatan mental. Yang ketiga, ada dampak politik. 1. Peningkatan polarisasi politik. Kedua, peningkatan populisme. Yang ketiga, peningkatan ketidakstabilan politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Adila Susmita dengan NIM 0101 1282 126101. Di sini saya akan melanjutkan tentang kebijakan penyelesaian krisis after COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian dunia. Krisis ini telah berdampak luas terhadap perekonomian, sehingga pemerintah di berbagai negara perlu terus berkoordinasi untuk mengatasi krisis ini dan mendorong pemulihan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mengatasi krisis ekonomi global akibat pandemi COVID-19 dan mendorong pemulihan yang cepat dan berkelanjutan, tentunya ada kebijakan yang dapat dilakukan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kita akan membahas terlebih dahulu kebijakan fiskal. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal untuk menghadapi COVID-19. Kebijakan yang pertama, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI Bapak Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4/2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota untuk mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Yang kedua, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun rupiah. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Yang ketiga, penguatan penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social Safety Net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Kementerian, lembaga, Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Kebijakan yang keempat, Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK 23/2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasil impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19. Kelima, Presiden RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM, dan produk UMKM masuk e-katalog. Selanjutnya, kebijakan moneter.
Kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia atasi dampak virus COVID-19. Yang pertama, Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan. Intensitas intervensi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pasar karena Bank Indonesia akan selalu berada di pasar untuk menjaga dan mengawasi pasar. Yang kedua, Bank Indonesia menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM, valuta asing bank-bank umum konvensional yang sebelumnya 8% dari DPK atau dana pihak ketiga, sekarang menjadi 4% dari DPK. Kebijakan ini akan mempermudah perbankan untuk memasok pasar falas. Yang ketiga, Bank Indonesia menurunkan GWM rupiah sebesar 50 BPS yang ditunjukkan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor yang tentu saja dalam pelaksanaan berkoordinasi dengan pemerintah. Setelah terjadi COVID-19, eksportir dan importir kesulitan melakukan kegiatan. Tidak hanya logistik distribusi, biasanya impor dari Cina, kalau impor dari negara lain biaya impor termasuk harga mahal. Yang keempat, Bank Indonesia memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam melakukan lindungi nilai, termasuk Domestic Non-Delivery Forward atau DNDF. Perluasan bagi investor asing melepas SBN atau surat berharga negara dan memasukkan ke rekening di Indonesia atau rekening dalam rupiah bisa digunakan seperti underlying transaksi untuk membeli DNDF. Yang kelima, Bank Indonesia menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian, baik global maupun domestik, dalam melakukan investasi di Indonesia. Bank kustodian sendiri adalah bank umum yang memberikan jasa penitipan efek serta harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang terakhir, Bank Indonesia akan menghargai berkoordinasi dengan OJK dan pemerintah dalam penanganan dampak virus COVID-19 ke ekonomi di Indonesia. Bank Indonesia akan terus menghargai independensi OJK dan pemerintah dalam penanganan krisis after COVID-19. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.